Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 15. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan ini, sertai dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya sehingga seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, nas kita pada malam hari ini berbicara tentang hal berdoa. Jadi hal berdoa khususnya dalam Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Nah, dalam nas ini kita akan diingatkan kembali tentang bagaimana orang-orang Yahudi dalam berdoa. Jadi orang-orang Yahudi ini biasanya mereka berdoa di tengah orang banyak. Kemudian doa dipanjatkan sambil berdiri dengan tangan terbuka, berlutut atau menelungkup ke tanah. Dan Yesus melihat hal seperti itu, berdoa hanya dilakukan supaya dilihat oleh orang. Dengan banyaknya kata-kata yang dipanjatkan, dengan pemahaman bahwa Tuhan mengabulkan dengan banyaknya kata-kata yang dipanjatkan. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin jika doa itu dilakukan hanya dilihat atau hanya untuk dilihat oleh orang, dan Yesus juga tidak ingin ada pemahaman bahwa doa itu dikabulkan ketika doa itu panjang atau dengan kata-kata yang indah. Ini tidak seperti itu yang ingin Tuhan kan. Nah, bagi kita dalam nas ini dinyatakan bahwa dalam Injil Yesus seringkali berdoa. Dikatakan pagi-pagi benar, ia pergi untuk berdoa. Nah, Yesus kemudian memberikan contoh doa bagi para murid-muridnya yang kemudian dikenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu merupakan cara yang kita lakukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang di dalamnya juga terdapat baik melalui perkataan ataupun melalui nyanyian-nyanyian. Itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Dan malam hari ini mari kita bersama-sama akan melihat beberapa hal yang merupakan bagian di dalam doa yang nantinya akan menegaskan kepada kita bahwa doa itu bukan untuk dilihat oleh orang dan juga bukan persoalan panjang
banyaknya kata-kata yang diucapkan atau begitu indahnya kata-kata yang dirangkai. Yang pertama, dalam doa kita memuji Tuhan itu bisa melewati perkataan ataupun nyanyian-nyanyian. Ya, dalam doa itu ada perkataan ataupun nyanyian dalam rangka memuji Tuhan. Dalam doa kita mengakui berbagai hal, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada pengakuan kepada Tuhan dalam doa kita tentang apa yang tidak berkenan kepadanya yang kita lakukan. Dalam doa kita bermohon akan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada permohonan, pertolongan kepada Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini, berbagai macam hal. Pertolongan supaya tidak jatuh ke dalam dosa, pertolongan memahami kehendak Tuhan, ada banyak hal permohonan. Di dalam doa ada permohonan kepada Tuhan. Di dalam doa ada ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat, kemurahan, kasih-Nya. Itu dinyatakan di dalam doa-doa kita. Nah, jika kita mengingat bagian-bagian dalam doa tersebut, maka tidak ada pemahaman di dalamnya. Jika doa itu dilakukan untuk dilihat oleh orang banyak, ataupun yang menjadi bagian doa dengan panjangnya kata-kata, bagusnya rangkaian kata, itu tidak ada di dalam doa tersebut. Yang memberikan pemahaman bagi kita bahwa itu adalah keliru. Panjangnya kata-kata sehingga dikabulkan, doa dilakukan supaya dilihat oleh orang, itu adalah pemahaman yang keliru. Doa merupakan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Jadi komunikasi secara pribadi dengan Tuhan ini bisa kita lakukan secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang dipimpin oleh satu orang. Yang paling penting dinyatakan adalah doa adalah komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan orang. Ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sekalipun dilakukan secara bersama-sama, tetap di dalamnya doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu lahir dari hati yang paling dalam. Doa itu lahir dari hati yang paling dalam dan penuh dengan kejujuran. Doa itu penuh dengan kejujuran, bahkan dinyatakan layaknya hubungan seorang bapa dengan anak yang begitu dekat, yang begitu akrab. Sehingga dalam doa kita menyatakan kedekatan kita dalam berkomunikasi layaknya bapa dengan anak, yakni Tuhan dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman dari nas kita pada malam hari ini, Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15, ini menyatakan hal berdoa. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh kepada para murid bagaimana mereka berdoa yang kini dikenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Di dalam doa tersebut ada berbagai hal yang terkandung di dalamnya. Ada nyanyian pujian kita, ada pengakuan kita, ada permohonan kita, ada ucapan syukur kita. Dan semua itu bagian pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berdoa ini tentu penuh dengan
kejujuran hidup kita. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di kejujuran hati kita yang paling dalam kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi jangan takut bagaimana cara kita merangkai kata, panjang ataupun pendeknya doa-doa kita, itu tidak menjadi hal yang menentukan dijawab atau tidaknya doa kita. Semua tentu atas berkenan Tuhan. Nah, melewati kita pada malam hari ini, hendaklah kita dapat memahami bahwa berdoa sebagai komunikasi secara pribadi kita dengan Tuhan yang lahir dari hati, tidak ada hubungan bahwa doa itu dilakukan supaya dilihat oleh orang ataupun supaya dikabulkan berdasarkan panjangnya kata-kata yang kita ucapkan. Biarlah kita senantiasa memiliki hubungan pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan kita pun senantiasa memahami apa yang Tuhan inginkan. Sebagaimana doa ini adalah dilakukan di mana kita berbicara sekaligus kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, kita tidak hanya menyampaikan berbagai hal, permohonan, keluh kesah kita, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan suaranya. Dalam berdoa, kita berbicara dan juga mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa pemahaman bagi kita pada masa kini. Berdoa adalah persoalan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh diberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya kami berdoa. Doa yang merupakan hubungan pribadi kami dengan Tuhan, sekalipun dilakukan perorangan ataupun bersama-sama, tetapi dasarnya tetap adalah hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, sehingga kami juga beroleh pemahaman, dikabulkan atau tidak permohonan kami, tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya doa, kata-kata yang kami sampaikan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau penyerahkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dapat berkomunikasi dengan baik tanpa ada hal yang menghalanginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.